Jadi orang itu makin penasaran ini. Betulkah Gibran yang nanti akan berdebat itu adalah Gibran yang seperti kemarin-kemarin itu? Kalau kita lihat di media sosial itu, maaf ya, itu kan kata-katanya sangat kejam, dalam tanda kutip ada bilang belimbing sayur lah. Ada bilang apa lagi? Asam sulfat. Belimbing sayur daripada berdebat mending kabur. Oh gitu ya. Saya malah baru tahu ini. Tapi sekarang Pak Mahmudin ya. MD ini kepanjangan dari Mahmudin. Harus berhadapan dengan seorang Gibran dan Caimin. Dengan tema yang tidak ideal sebenarnya. Iya. Tema tidak ideal bagi Prof. Mahfud. Ya. Ya kan? Tema yang tidak ideal karena ekonomi, perpajakan, terus kemudian pengelolaan APBD dan APBN, tata kota dan sebagainya. Ini kan mungkin bisa dibilang barang baru buat Prof. Mahfud. Akan lebih santai itu ya Gus Imin. Memang pembawaannya dia santai selama ini, suka bercanda, suka melontarkan jok-jok yang tajam juga. Dan saya pikir itu akan menjadi kelebihan Caimin nanti. Dan dia bisa jadi juga akan dalam tanda kutip menelanjangi Gibran dengan gayanya dia sendiri. Gaya selepetan itu ya. Selepetan yang viral itu, dan itu berbahaya bagi Gibran kalau dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Ini adalah episode perdana Ordal, obrolan mendalam dari orang dalam. Program baru ini akan mengajak Anda untuk menjelajahi lebih jauh dan menyelami lebih dalam isu-isu terkini, topik-topik menarik terkait dengan jagat politik yang diperbincangkan oleh publik. Bersama saya, Haryanto Bujel, dan dua orang sahabat, wartawan senior, penulis kolom Podium yang terbit di Harian Media Indonesia, juga pembahas di bedah editorial Media Indonesia yang ditayangkan di Metro TV mulai pukul 7 pagi. Mas Abdul Kohar. Ya. Mas Jaka Budi Santoso. Siap, Mas Har. Udah bener kan saya panggil Mas ini? Sangat tepat. Sangat tepat. Masih muda kita. Masih muda kita. Mas-mas kita. Bukan Pak Koh ya? Bukan bapak-bapak. Ya. Oke, ya. Kita ngobrol apa ini? Ya, situasinya hangat kan. Ini kebetulan kita rekaman di tempat yang hangat gitu kan, karena nggak ada AC-nya, jadi hangat. Saya udah siapkan tisu. Oh iya, saya belum siap apa-apa, tapi nggak apa-apa lah. Kan obrolan kita hangat, kita pengen tahu tentang apa yang dipersiapkan oleh masing-masing calon wakil presiden dalam debat perdana ini. Oh, iya kan, orang menunggu-nunggu ini kan sebetulnya. betul. Karena kan selama ini orang melihat Gibran jarang mengeluarkan statement. Tinggal beberapa hari lagi. Tinggal mengeluarkan statement. Jumat, artinya 22 Desember ya Pak ya? Satu, dia tidak pernah ikut debat di kampus-kampus, nggak pernah. Dia tidak pernah juga menghadiri debat-debat yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga. Lebih asik bagi-bagi susu. Lebih asik bagi-bagi susu. Sama asam sulfat. Asam folat tentunya. Gitu. 2 kali blunder loh. 2 kali blunder. Terus dia juga tidak pernah ya lembaga-lembaga tadi misalnya CSIS, apakah apalagi itu? Termasuk TV. Oh ya TV swasta. Ya. Waktu itu kan diundang juga. Yang hadir cuma Caimin sama Prof. Mahfud MD. Jadi orang itu makin penasaran ini. Betulkah Gibran yang nanti akan berdebat itu adalah Gibran yang seperti kemarin-kemarin itu? Kalau kita lihat di media sosial itu, maaf ya, itu kan kata-katanya sangat kejam, dalam tanda kutip ada bilang belimbing sayur lah.
bilang apa lagi? Asam sulfat terus saja. Sayur daripada berdebat mending kabur. Oh gitu ya. Saya malah baru tahu ini dari sampean. Jadi orang akan menunggu itu. Dan ini saya sebagai pemantik ya. Kalau melihat rekam jejaknya Gibran, saya lihat di media sosial ya waktu 2020 debat pilkada di Solo itu dia lancar sekali loh waktu menyampaikan visi misi itu. Jangan-jangan tunggu dulu, pakai prompter tidak? Nggak tahu. Kalau debat kan nggak boleh pakai prompter. Oh betul ya. Termasuk pilkada itu nggak boleh pakai prompter. Iya. Tapi apakah itu dihafal? Nah itu yang masih jadi bahan pertanyaan. Tetapi setidak-tidaknya dia lancar sekali. Dia tertata gitu loh, mau menjelaskan mulai dari apa, kemudian ke mana dan selanjutnya. Nah itu yang mungkin akan ditunjukkan di 22 Desember, apalagi temanya. Nah, betul. Nah, temanya kan soal ekonomi, apakah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, kemudian pengelolaan kota, apalagi keuangan, investasi pajak, infrastruktur juga ya. Infrastruktur, investasi, pajak, pengelolaan APBN, APBD. Iya, pengelolaan APBD, APBN. Ideal sebenarnya ya buat. Ya, itu pula yang dia jelaskan di visi misi waktu debat pilkada. Ya. Jangan-jangan memang KPU sudah tahu, jadi dipilihlah tema seperti itu. Nah, ini kalau ketemu wartawan isinya suuzon terus. Gimana Mas Jaka? Mas Jaka kalau saya pikir kan kebanyakan publik justru menunggu debat cawapres ya, dibandingkan debat capres. Ya. Misalnya sebenarnya kan. Kenapa itu? Ya salah satunya kan tadi karena faktor Gibran kan. Okay. Jadi nanti kan ada pertaruhan besar nih dalam diri Gibran dalam debat nanti. Dia akan menjadi bintang yang bisa bersinar atau bintang yang semakin meredup. Dengan catatan mereka akan bersinar, dia tidak seperti yang diragukan banyak orang, katanya tidak bisa berdebat, katanya selalu menghindar berdebat. Kalau dia bisa tampil seperti di pilkada Solo misalnya, bisa jadi bintang dia akan bersinar. Dan mungkin kita juga bisa berkaca pada 2019 ketika Pak Ma'ruf Amin waktu itu kan sangat diragukan, kan, sangat underestimate untuk bisa berdebat, untuk bisa menandingi Sandiaga. Tapi faktanya di panggung debat justru Pak Ma'ruf yang pegang kendali. Ya. Justru dia yang akhirnya memberikan efek yang luar biasa bagi kemenangan Pak Jokowi. Bahkan jangan-jangan saya melihat kemarin Gibran tidak hadir di forum-forum debat baik di lembaga maupun di lembaga penyiaran. Jangan-jangan ini bagian dari strategi dia untuk membuat orang meremehkan dia, untuk membuat orang meragukan dia, dan dia akan membuat kejutan di panggung debat yang sebenarnya. Jadi saya pikir kedua pasangan calon nomor 1 dan nomor 3 tidak boleh underestimate Gibran. Tapi kan begini ya, Gibran itu saya perkirakan nanti ketika memasuki arena debat ya pada Jumat mendatang, itu kan membawa beban yang cukup berat ya. Pertama, ya kita proses terpilihnya Gibran menjadi cawapres yang dipilih oleh Prabowo. Kan tidak bisa dimungkiri. Ada putusan kontroversi dari Mahkamah Konstitusi yang ketuanya adalah Pak Mania. Terus ya 2 kali blunder, mengatakan 2 kali itu asam sulfat itu 2 kali itu Pak. Ya, 2 kali di forum yang berbeda. Di forum yang berbeda. Terus kemudian terakhir kemarin waktu debat capres itu kan akhirnya Gibran ditegur oleh KPU karena bertingkah layaknya sebagai pemandu sorak kan ketika debat sedang berlangsung. Nah, ada satu lagi. Nah, apa lagi itu? Ada satu lagi di media sosial kalau teman-teman rajin ya, sobat-sobat media Indonesia rajin, lihat itu ada yang terakhir potongan yang dia bilang soal kita akan cetak ahli-ahli artificial intelligence. Kita akan hasilkan ahli-ahli
Bitcoin, kita akan munculkan ahli-ahli kripto. Nah, ini persoalannya. Cryptocurrency ini menurut Majelis Ulama Indonesia itu hukumnya haram. Nah, itu blunder yang ketiga tapi tidak terlalu meledak. Ya. Ya. Ada satu lagi yang belum blunder, ada satu lagi. Apa tuh? Kok banyak sekali. Kalau kita lihat juga di medsos ya, itu dia bilang susu dan makanan atau apalah itu diperuntukkan untuk 400 juta anak. Ah, itu kalau itu dipotong itu. Itu dipotong. Ya. Jadi yang dia maksud 400 juta anak itu di seluruh dunia. Bukan di 72 ya, 72 atau 76 negara. Oke. Yang sudah melaksanakan makan siang gratis dan minum susu. Ya kita harus fair. 400 juta itu 400 juta seluruh di 70 sekian negara itu ya kita fair. Yang motong yang kurang ajar yang motong kurang ajar itu. Ya. Ngono nih ngono kan gitu. Tapi ada tambahan satu lagi. Apalagi ini banyak lagi. Ini Bawaslu ini sedang menelisik ya apa yang kemarin dilakukan oleh Gibran dan timnya bagi-bagi susu di arena Car Free Day. Oh ya. Itu kan arena yang steril dari kampanye politik gitu. Betul. Jadi ya saya pikir memang itulah sebabnya kenapa saya menilai bahwa Gibran ini memasuki arena debat dengan beban yang cukup berat di pundaknya. Ya, kalau menurut Pak Aku gimana? Justru menurut saya dia itu kan selama ini tidak peduli dengan beban itu. Wong pembicaraan dia beberapa bulan yang lalu dia bilang dia tidak akan nyawapres saja. Buktinya dia nyawapres kan nggak ada beban tuh. Dia beberapa bulan sebelumnya dia kampanye. Loh, ya dia beberapa bulan sebelumnya kan dia kampanye mau mensukseskan Ganjar ya? Iya. Ganjar. Kan tegak lurus ke tegak lurus. Akhirnya bengkok-bengkok, tenang nggak ada beban kok. Jadi karena dia yakin bahwa apapun yang dia kerjakan, dia tetap anaknya Jokowi. Seorang presiden dengan approval rating tertinggi sepanjang sejarah di Indonesia, yaitu 81%, 80 sekian persen. Meskipun sekarang konon katanya turun ya. Nah, meskipun itu masih bias lah, kita tidak bisa menjadikan itu sebagai tolak ukur. Tetapi setidak-tidaknya itu beban itu, sekarang udah nggak peduli. Gitu. Justru menurut saya yang akan kebebanan ini, dugaan saya, siapa tahu nggak siapa di debat cawapres ini? Prof. Mahfud. Oke, kenapa? Nah, pertanyaannya kan gitu kan? Kenapa kira-kira? Nah, mungkin gini ya. Ini juga ini perlu kita bahas nih. Setelah kita tadi barusan membelejeti Gibran, ini waktunya kita bahas Prof. Mahfud ya. Prof. Mahfud ini kan kita sama-sama tahu seorang dengan latar belakang akademisi, praktisi hukum, politisi, rekam kinerjanya cukup panjang, pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, sekarang Menko Polhukam, pernah menjadi Menteri Pertahanan juga. Tapi sekarang Pak Mahmudin MD ini kepanjangan dari Mahmudin, harus berhadapan dengan seorang Gibran dan Caimin dengan tema yang tidak ideal sebenarnya. Tema tidak ideal bagi Prof. Mahfud. Tema yang tidak ideal karena ekonomi, perpajakan, terus kemudian pengelolaan APBD dan APBN, tata kota dan sebagainya. Ini kan mungkin bisa dibilang barang baru buat Prof. Mahfud. Ya, apalagi kan ini bicara soal digital. Jadi misalnya ketika nanti Gibran bicara soal digital hub, nah nanti kan bisa jadi Pak Mahfud kebingungan tuh bagaimana konstruksi digital hub itu. Lalu bagaimana digital ini mampu menaikkan pamor Indonesia atau menambah pundi-pundi ekonomi bagi keuangan negara gitu. Bagaimana mengatur digital. Kalau hukum dan aturannya ya dibabat habis. Dugaan saya, nah itulah yang tadi menurut saya justru itu beban bagi Prof. Mahfud karena ini betul-betul di luar zona aman dan zona nyamannya Prof. Mahfud. Kalau Caimin itu masih pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja, pernah wakil ketua DPR,
yang notabene dia juga membahas soal anggaran, pahamlah paling tidak soal itu, konstruksi pajak itu bagaimana, investasi bagaimana, dunia usaha nah Prof. Mahfud ini kan kalau dari rekam jejaknya kan tidak pernah punya persinggungan dengan hal-hal yang terkait tadi itu, tema itu ekonomi, keuangan, itu bukan perkara yang mudah loh untuk memahami itu. Apalagi ketika nanti Gibran dugaan saya Gibran akan bicara tentang digital hub. Bagaimana digital hub itu, bagaimana tadi itu artificial intelligence itu akan mampu mendongkrak perekonomian Indonesia misalnya. Bagaimana digital ini adalah ranah yang selama ini masih menjadi wilayah ya katakanlah mungkin antah berantah gitu kan. Itu Gibran ahlinya kalau di situ. Jadi Prof. Mahfud berada dalam sebetulnya tekanan hebat. Tapi sebenarnya prestasi Gibran ya di digital juga tidak moncer-moncer amat sih Pak Gub. Iya. Beberapa startup yang dia buat juga kan banyak yang kolaps juga kan. Ya. Tapi secara pengetahuan ya saya pikir dia lebih paham lah dibandingkan Mahfud ya. Dan jangan-jangan nanti Gibran ini juga akan memakai strategi yang dulu dipakai oleh bapaknya ketika debat di 2019. Ketika itu kan beberapa kali kan Pak Jokowi menanyakan secara teknis, istilah teknis loh ke Pak Prabowo. Dan Prabowo betul-betul gelagapan waktu itu kan. Iya kan? Unicorn, lalu Badan Pengendali Investasi. Iya, ada yang soal disebut teknis. Hanya singkatannya. Dan kemudian Pak Prabowo bilang, apa itu? Dan mungkin orang awam pun juga bingung. Jadi saya pikir Pak Mahfud juga harus betul-betul mulai belajar dari sekarang. Tetapi saya pikir sebagai seorang aktivis, aktivis, pengalaman di pemerintahan cukup lama, dan sering berdebat juga ketika dia melakukan rapat dengan DPR, dan debatnya juga sangat sengit kan. Saya pikir secara penampilan Pak Mahfud juga tidak akan terlalu buruk lah. Ya mungkin nanti soal pengetahuan soal ekonomi, infrastruktur, APBN, perpajakan itu yang saya pikir harus betul-betul ditingkatkan, dan mereka juga punya tim yang bagus juga lah, tim ekonomi, tim infrastruktur, tim ekonomi digital. Saya pikir sudah pasti ketua tim sesnya kan juga itu kan. Saya pikir juga sudah dikasih bekal, dan ya kita lihatnya nanti di debat itu, dan akan lebih bagus sebenarnya, nanti akan genuine kan. Pak Mahfud akan tampil apa adanya, kita berharap juga Gibran juga tampil apa adanya, sehingga publik juga malah mengetahui bahwa orang ini benar-benar pinter, orang ini benar-benar bisa diberikan amanah untuk 5 tahun ke depan, atau orang ini sebenarnya ya dipoles. Saya pikir akan menjadi sisi positif dibanding di tengah sisi kekurangan itu. Oh, sebelum kita jauh, ini ada kutipan video yang menarik yang wawancara dengan mantan Ketua Umum PSI, Giring Ganesa. Jadi menjawab tentang persiapan debat ini ya. Kata Giring, ya lihat saja nanti. Saya sudah kenal lama Mas Gibran, dan Mas Gibran itu punya tenaga dalam. Wah, ini. Giring itu mantan Ketua Umum PSI. Cuma yang lebih menarik adalah tanggapan orang-orang di bawahnya itu. Tenaga ditambahi dalam tengah itu, kayak nama tengah itu, tambahi kata orang. Tenaga orang dalam. Ya siapa tenaga orang dalam? Tenaga orang dalam. Roslani ya gitu. Itu kata Gibran. Terus ada yang bilang ini mau debat apa mau silat kan pakai tenaga. Kata Giring maksudnya tadi. Kata Giring. Nah, kalau Caimin gimana kira-kira kalau Caimin? Tadi kan sudah. Tunggu. Jangan. Silakan yang ngatur lah. Ada maksudnya. Jangan buru-buru. Ini kira-kira nanti Gibran ini akan menerapkan strategi apa nih dalam debat? Apakah akan bertahan atau menyerang? Saya yang ditanya nih. Iya, boleh. Pak Kohar dulu. Gibran itu akan menggunakan gaya santun. Bukan santuy. Santun dan mungkin agak santuy, tapi
kok kayaknya kalau santuy dia khawatir juga. Nanti kepleset lagi kalau terlalu santuy kan. Tapi bahwa kesantunan itulah yang dijual. Bahkan ada ahli yang mengatakan bahwa Gibran ini kayaknya sudah mulai menggunakan politik iba. Ya, politik keibaan. Politik iba kan? Politik keibaan. Keibaan. Dikit-dikit minta maaf, begitu salah. Ya orang mengapresiasi. Dia berharap bahwa permintaan maafnya itu diapresiasi oleh pemilih sehingga dia anggap bahwa dia adalah simbol kesantunan, simbol kesatriaan, gitu loh. Meskipun di kalangan anak muda maaf lagi kan gitu. Ada yang bilang ilfil gitu kan. Kalau terus-terusan minta maaf itu kan. Ya memang betul ada iklan daripada minta izin mending minta maaf. Tapi kan ini kan nggak bisa terus-terusan minta maaf sekali-kali itu ya. Ini menunjukkan bahwa ada sebuah koordinasi yang terputus antara otak dengan mulut gitu kan. Nggak nyambung. Nah, ya. Kalau sampean nulis di podium selalu minta maaf itu berarti ada yang tidak nyambung. Ada yang tidak nyambung, ya betul itu. Jadi itu kira-kira jadi dia tidak akan menggunakan mekanisme offense, tapi bukan tidak mungkin dia akan terpancing. Tapi gaya terpancingnya dia kan berbeda. Misalnya gini, dalam sebuah diskusi di televisi swasta, itu dia kan, Mbak tahu nggak siapa konsultan saya? Nggak tahu siapa? Ada konsultan? Ada. Siapa konsultannya? Ya ada. Itu orang-orang pada penasaran. Mbak kok nggak nanya saya siapa konsultan saya? Lah iya saya tanya sekarang. Siapa? Ada. Lah iya siapa? Gitu kan, dibilang gitu kan. Sampai berkali-kali siapa? Rahasia. Jadi membuat orang yang bertanya semakin jengkel. Jadi bisa jadi orang yang bertanya yang kepancing, atau bisa juga dia dengan kemudahan dia itu akan terpancing, justru bisa masuk saja ke dalam jurang itu nanti. Masuk. Jadi mungkin ini tim persiapan debat cawapres ini bekerja ekstra keras ini. Betul. Bagaimana pesannya, satu, jangan terpancing, dua, jangan membuat blunder, jangan kepleset, ya. Dan ya ketiga, tetaplah dengan standar yang santun. Nah itu bukan pekerjaan yang mudah. Iya betul. Itu Apalagi Gibran, dan kalau Prof Mahfud, saya kira Prof Mahfud itu juga ada potensial untuk agak kenceng kan. Prof Mahfud mudah terpancing juga ya nggak? Ya, kalau menurut saya, ketika ada sesuatu yang betul-betul menyinggung, nah dia bisa terpancing. Dan kalau sudah terpancing ya bisa saja kami sosolen, apa orang Jawa itu bilang kami sosolen apa? Belibet lah. Yeah. Bicaranya belibet misalnya. Menyengsarakan. Saya ulangi lagi ya. Menyengsarakan, masih salah juga. Nah, itu bisa saja. Dan kadang-kadang hal-hal yang kecil itu kemudian menjadi pergunjingan. Iya. Nah, budaya kita kan sekarang dengan media sosial ini dipotong-potong itu jadi bahan yang bisa ditafsirkan apa saja, tergantung kemampuan. Ya, yang tim akan lebih santai itu ya Gus Imin. Memang pembawaannya dia santai selama ini, suka bercanda, suka melontarkan jok-jok yang tajam juga. Ya. Dan saya pikir itu akan menjadi kelebihan Caimin nanti. Ya. Dan dia bisa jadi juga akan dalam tanda kutip menelanjangi Gibran dengan gayanya dia sendiri. Gaya selepetan itu ya. Yang selepetan yang viral itu, dan itu berbahaya bagi Gibran kalau dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Karena kan karakter aslinya kan pasti akan kelihatan. Kalau orang Jawa itu kan katanya kalau watak itu mau ditutupi serapat apapun ya akan kelihatan. Apakah Gibran itu wataknya emosional, temperamental, ya biar nanti publik yang menilai, dan nanti penampilan dia di debat itu akan menunjukkan sebenarnya dia itu seperti apa. Setidak-tidaknya pas waktu debat capres kemarin kan kelihatan itu dia berdiri lalu kemudian tangannya mengayun-ayun. Iya, dan dari mimik mukanya itu kan kelihatan ada emosi di situ kan. Iya. Jadi ya itu akan dimanfaatkan oleh
oleh Pak Mahfud, oleh Gus Imin untuk ini Gibran. Tapi memang kalau kita cermati ya, dari ketiga kontestan ini, Caimin ini yang jejaknya paling panjang. Ya. Dia itu 94 kalau saya tidak salah itu sudah menjadi ketua PMII. Ketua umum PMII. PB, pengurus pusat. Pengurus pusat atau pengurus Bukan, besar? Ya? Yogyakarta. Oh, Yogyakarta. Sorry. Perserikatan Mahasiswa Islam Indonesia. Pergerakan. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kalau Pak Ko kan HMI ya itu 11-12 lah. Terus dia itu dalam usia yang cukup muda menjadi anggota DPR. Ya kan? Terus dari 2005 Caimin menjadi ketua umum PKB. Ya. Setelah sebelumnya menjadi sekjen kan. Ya. Jadi ketua umum PKB sampai sekarang. Pernah menjadi wakil ketua DPR, wakil ketua MPR, sekarang wakil ketua DPR lagi. Pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Artinya Caimin ini sangat matang untuk urusan politik ya, apalagi dalam urusan perdebatan ya nanti. Bukan hanya matang ya, dia itu tangguh. Nah, artinya gini, memimpin partai ketika partai itu konflik, lalu kemudian turun, kemudian dia bisa rebound lagi. Betul. Itu sesuatu yang luar biasa. Ketangguhannya terlihat di situ. Tetapi debat itu kan bukan pertarungan tinju yang membutuhkan ketangguhan, bukan pertandingan sepak bola. Ketangguhan yang dibutuhkan itu adalah ketangguhan dalam menjelaskan gagasan, ketangguhan dalam meramu bagaimana sebuah solusi itu bisa disampaikan dalam durasi yang sangat singkat. Penyampaian visi misi hanya 4 menit, closing hanya 2 menit. Jadi bagaimana dia bisa memanfaatkan seperti ketika capresnya, pasangannya, Anies Baswedan mampu memanajemen waktu secara sangat sempurna, sangat bagus, tidak lewat. 4 menit cukup, 2 menit cukup, 1 menit itu juga dimanfaatkan dengan pas dan bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan. Nah, tantangan bagi Gus Imin adalah seperti itu. Ya karena ya kadang-kadang kan terlalu santai orangnya ya. Tetapi kalau emosional, saya kok punya keyakinan Gus Imin ini, Caimin ini paling stabil, tidak pernah menunjukkan kemarahan di depan publik. Gayanya itu adalah gaya betul-betul santri, anak pesantren, NU, yang menjawab segala sesuatunya dengan humor. Tetapi ini juga mungkin ada titik lemahnya. Terlalu banyak humor, maka mungkin dianggap sebagai cengengesan. Itu yang sempat disematkan oleh koleganya juga sebetulnya. Kolega yang kemudian berseberangan tempat lah kira-kira begitu. Disebut jangan pilih pemimpin yang cengengesan. Nah, meskipun tidak menyebut nama kan arahnya orang tahu lah kemana. Makanya saya juga tidak menyebut nama siapa yang mengatakan cengengesan itu. Ya bisa kita klik, bisa kita cari di YouTube maupun di Google siapa yang pernah mengatakan itu. Tapi intinya adalah kalaupun ada nanti yang harus di-upgrade, itu mungkin ya dari segi passing dia, kecepatan itu dalam menjawab. Lalu yang kedua ya gimmick humor itu 1-2 kali perlu, tetapi kalau setiap saat dia melontarkan humor, nah itu bisa berakibat negatif. Jadi kontraproduktif. Tetapi apakah nanti akan seperti itu ya kita saksikan. Setidak-tidaknya kan di sebuah televisi swasta nasional itu kan kita melihat ketika Gus Imin bersama dengan Pak Mahfud itu kan sudah kelihatan tuh bagaimana Gus Imin stabil dalam mengontrol emosi, bagaimana dia menjawab pertanyaan, bagaimana dia mengcounter atau katakanlah menjelaskan tentang solusi apa. Jadi itu adalah proses yang menurut saya dia sendiri mengatakan begini, ya saya akan mewaspadai Prof. Mahfud. Ketika dia ngomong begitu,
Gibran ngomong, siap, saya siap. Lalu Prof. Mahfud mengatakan, kalau Caimin mewaspadai saya mewaspadai Caimin. Dia bilang gitu. Lalu dia mengatakan, saya kira ya semuanya berat, kata Prof. Mahfud. Jadi masing-masing ini, tiap-tiap orang ini, individu cawapres ini, ya berusaha untuk menyimpan amunisi. Ya, menyimpan amunisi apa. Dan ini barangkali boleh jadi juga karena ada peran konsultan politik. Apa kira-kira begitu, Mas Jaka? Ya, saya pikir pastilah, apalagi khusus untuk Gibran ya, dia pasti punya konsultan lah. Karena soal pengalaman dia kan dibandingkan Gus Imin sama Pak Mahfud itu kan dia paling pendek lah ya. Nah, baru 2 tahun jadi wali kota kan? Ya, hampir jalan 3 tahun. Ya, hampir 3 tahun kan. Kalau kita bandingkan dengan Pak Mahfud, dengan Caimin itu kan jauh. Tadi Mas Har sebutkan Caimin sudah mulai dari mahasiswa, sudah menjadi ketua umum organisasi yang tidak kaleng-kaleng, kemudian sampai dia jadi wakil ketua DPR, wakil ketua MPR, ketua umum partai politik yang sangat lama. Kemudian Pak Mahfud pengalaman di pemerintahan juga begitu matang ya. Jadi saya pikir konsultan akan sangat menentukan. Ketika seseorang tidak punya pengalaman yang matang, dia butuh amunisi tambahan. Dan amunisi itu kan bisa diberikan oleh konsultan politik itu. Dan saya pikir khusus untuk Gibran ini konsultannya betul-betul dikerahkan luar biasa lah. Karena kalau tidak kayak Filipina ya. Ya, bom-bom jadi. Karena kalau sekali Gibran itu nanti membuat blunder itu, saya pikir dampaknya akan sangat besar ya. Kalau salah satu lembaga survei itu, kalau tidak ada blunder yang luar biasa, katanya kan Prabowo Gibran itu diambang kemenangan. Nah, itu mungkin yang betul-betul dijaga, jangan sampai membuat blunder, meskipun kita juga meragukan oleh hasil survei itu, apakah betul Pak Prabowo Gibran itu sudah diambang kemenangan kan? Kalau dari hasil survei, banyak lembaga survei itu masa menggamangnya juga masih sangat tinggi. Malah hampir 30%. Hampir 30%, 28, sekian persen. 20, sekian lah, itu kan luar biasa. Jadi terlalu dini lah kalau kita untuk mengambil kesimpulan bahwa calon A, calon B, calon C itu diambang kemenangan. Tapi kalau selama ini debat capres itu yang dianggap akan paling menentukan, bisa jadi debat cawapres untuk Pilpres kali ini juga tidak akan kalah menentukan. Jadi saya pikir ketiga calon juga tidak boleh menganggap main-main persoalan. Nah, yang paling penting kan kesesuaian antara apa yang disampaikan oleh cawapres dengan capresnya, itu juga penting loh. Betul, ya. betul. Karena kan visi misi mereka itu kan visi misi satu paket. Betul. Capres cawapres itu satu paket. Nah, dan kalau Caimin sebelum dia jadi cawapresnya Anies, dia kan sudah punya visi misi sendiri karena waktu dia mau nyapres kan. Dan itu sudah disinkronkan ke tim sukses dengan tim sukses. Sudah ya itu ya? Sudah, dan visi misinya pun juga sangat simpel ya. Tapi menurut saya konkret gitu kan. Kalau tidak salah Indonesia adil dan makmur untuk semua. Sangat pendek. Tapi itu kan ada penegasan bahwa untuk semuanya ini, untuk semuanya ini. Dan dia menekankan pemerataan. Sebelumnya kan juga Caimin juga mengusung program-program yang untuk kalangan-kalangan ke bawah. Jadi masalah pemerataan, masalah mengatasi kesenjangan dari awal memang sudah punya misi itu, diklopkan dengan visi misinya Pak Anies. Jadi saya pikir cukup klop kalau untuk pasangan nomor 1 ini. Kalau yang kira-kira nggak klop itu pasangan nomor berapa? Ya, saya pikir yang akan menjadi tantangan itu ya nomor 3 atau nomor 2 lah, itu masih perlu. Kalau nomor 2 saya kira kan agak lebih mudah, tapi nomor 3 ini kan kadang-kadang agak repot. Kayak kemarin misalnya capresnya ngomong soal bahwa penegakan hukum di Indonesia skornya 5. Ya. Cawapresnya langsung membantah, nggak benar itu. Tapi kemudian setelah ketemu, ya kalau yang dimaksud ini akhir-akhir ini ada benarnya katanya. Ya, karena mereka posisi dia itu kan mundur kena, maju kena, mundur kena kan. Mau maju betul-betul mengambil jarak dengan Pak Jokowi, hasilnya kok diprediksi
nggak bagus. Ya. Mau mundur kok dianggap juga tidak punya konsistensi. Jadi emang sebenarnya untuk nomor 3 ini ya, kalau saya bilang agak serba salah ya dia. Ya. Jadi harus betul-betul bisa menunjukkan posisi mereka itu sebenarnya di mana. Ya, Jangan di tengah-tengah. Seperti yang dikatakan Kaisang gitu ya. Iya kalau bingung ya. Bingung ya. Yang kemudian disekak lagi oleh Ganjar mengatakan ya maklum bingung baru Karena sekian baru hari jadi ketua umum. Ya Jadi kita akan emang banyak menemukan hal-hal yang menghibur lah. betul. Dan saya pikir itu tantangan yang tidak ringan bagi pasangan nomor 3 ya. Kalau nomor 2 tadi kan sudah jelas dia akan keberlanjutan, mengikuti meneruskan Pak Jokowi. Pasangan nomor 1 udah jelas kan, perubahan dan perbaikan lah. Nah ini nomor 3 ini dia abu-abu, mau menjadi oposisi atau mau melakukan perubahan juga. Enggak, mau melanjutkan ini juga diambil oleh udah punya jatahnya nomor 2, jadi ya agak bingung. Tapi jadi gini Pak Gus, masyarakat peduli nggak dengan ini? Jadi kira-kira nanti pada debat Jumat itu siapa yang akan menjadi bintang? Yang akan bisa menarik simpati dari publik. Kalau debat capres kemarin kan tone positif kan jelas tuh pada ke Anies kan. Nah ini nanti pada debat cawapres ini kira-kira ke siapa? Kalau yang diharapkan menjadi bintang kan diharapkan ya dalam pengertian positif raja debat kan Mahfud diharapkan. Tetapi Prof Mahfud menghadapi kendala tema ini. Temanya bukan tema yang biasa Prof Mahfud gumuli kan gitu. Tapi kalau melihat yang penasaran ya Gibran. Tetapi kita perlu waspada, jangan-jangan Gus Imin jadi bintangnya. Ini jawaban aman ini. Kuda hitam. Jadi kuda hitam yang kuda hitam, kuda putih sekaligus atau kuda bahkan saya menduga Gus Imin sudah punya amunisi untuk mempersiapkan ini. Karena begini, misalnya ketika Gibran pernah menyampaikan kami akan bikin kartu santri. Besoknya Gus Imin langsung itu sudah ada. Saya yang memerapatkan dengan Kementerian Keuangan, waktu itu saya terlibat sebagai DPR katakan begitu kan. Soal santri, jadi itu bukan barang baru. Nah, kejutan-kejutan seperti itu amat mungkin muncul dari seorang Muhaimin Iskandar. Kenapa begitu? Beberapa penguasaan isu anak muda itu Gus Imin menguasai. Misalnya gini, Gus, ada yang nanya, apa kata hari ini? Gitu. Apa kata-kata hari ini? Gus Imin ngomong, lalu di-blast di Instagram. Gitu kan. Jangan takut berubah. Gitu. Misalnya begitu ya. Itu di-blast di ini. Lalu kemudian dia sarung, selepetan, meskipun beberapa ada yang menyebut agak garing ya, enggak soal. Tapi ternyata itu sukses menjadi viral. Jadi elemen of surprise itu jangan-jangan ada di Gus Imin. Tetapi memang kita akan melihat bagaimana masyarakat. Tapi kalau penonton debat itu kan sebetulnya umumnya kan masyarakat terdidik ya. Ya mereka nanti yang bisa menentukan pembicaraan di apakah di medsos atau di media itu yang akan mereka amplifikasi, mereka geber gitu sehingga orang percaya bahwa oh iya yang menang debat kemarin misalnya Gus Imin, misalnya seperti itu sangat-sangat mungkin terjadi kalau kita bicara tentang beberapa tadi itu. Nah sekarang kalau kita kasih skor nih dari skala 1 sampai 5, Gus Imin berapa jam? 1 sampai 5 ya? Ya. Enggak 1 sampai 10 gitu, enggak. 1 sampai 5 aja, biar perbedaannya enggak terlalu jauh. 1 sampai 5 kalau dalam tema ini menurut saya Gus Imin bisa 4 itu. Gus Imin 4. Saya sih 4 juga lah Gus Imin. Kalau Gibran? Gibran ya 3,5 mungkin atau 3. 3,5.
3 sampai 3,5 lah. Saya sih 3. 3. Karena meskipun dia menguasai temanya ya, tapi dari cara penyampaian, dari cara apa mungkin nanti karakter atau segala macam akan sangat berpengaruh ke penampilan, dan itu akan menjadi catatan tersendiri bagi para penonton debat. Kalau Prof. Mahfud? Kalau Prof. Mahfud saya pikir masih 3,5. Saya pikir meskipun dia tidak terlalu menggeluti tema yang akan diperdebatkan, tetapi kan dia sudah punya pengalaman sangat matang untuk berdebat dengan siapapun. 3,5 ya boleh lah, boleh. Ini kan karena baik Prof. Mahfud sama Gus Imin ini kan sama-sama aktivis. Ya. Yang satu PMII, yang satu HMI. HMI, betul. Aktivis itu cirinya gini, minimal pertama itu harus pinter debat dan pinter pidato. Jadi kalau kita daftar itu ada 10 orang aktivis, Pak, kau pernah ngalamin itu ya? maka yang pinter pidato 11, yang ke-11 panitianya. jadi apa namanya, kemampuan seperti itu. Tetapi memang penting untuk menjelaskan, meyakinkan pada publik, menjelaskan ini loh program kami, ini loh solusi kami. Tagihlah kalau kami gagal menepati atau melunasi komitmen kami, janji-janji kami, tagihlah gitu. Jadi spirit dari debat itu kan mestinya seperti itu, mempertahankan mempertahankan gagasan, ide, menyanggah, memberikan argumentasi bahwa ide dan gagasannya lah yang paling masuk akal misalnya, paling bisa diterima nalar, atau paling bagus, atau paling apapun lah. Jadi bisa diuji. Jadi karena itu debat jangan digunakan sebagai ajang gimmick. Joget-joget kebanyakan, setiap mengakhiri omongan joget, lalu kadang-kadang mungkin melet-melet atau apa, ya itu bukan substansi debat. Kalau itu nanti akan jadi repot. Bahkan di Amerika itu kan debat antara Joe Biden dan Donald Trump. Katakanlah misalnya Donald Trump selalu memotong pembicaraan misalnya itu, atau Biden memotong pembicaraan yang tidak pas, itu langsung rame di publik. Kenapa? Karena itu pemotongan yang tidak pas yang belum sampai pada substansi apa sebetulnya ide dan gagasan yang dibawa oleh masing-masing calon itu, baik Trump maupun Biden. Nah, kita memang belum seperti kayak Amerika dalam berdebat, tetapi setidak-tidaknya kan kemarin dari debat capres itu kita bisa mengarah ke sana. Kecuali kalau ada cawapres yang tunduk takluk pada konsultan misalnya, kayak yang terjadi pada Bongbong Marcos itu kan begitu. Yeah. Bongbong Marcos itu kan pakai konsultan Cambridge itu, yang kemudian konsultannya itu melihat konfigurasi demografi pemilih di Filipina, yang lebih dari separuh anak muda, yang tingkat pendidikannya rendah. Kurang lebih sama lah. Sama kita dengan Indonesia, dengan jumlah yang sama, dan 3 baru melek medsos, media sosial, jadi masih banyak yang norak. Maka strategi yang digunakan oleh Bongbong Marcos apa? Joget-joget di TikTok. Dansa-dansi lah, kalau di kita joget, di sana dansa kan. Lalu menggunakan influencer, menggelar konser yang dihadiri oleh selebritas-selebritas, memperbanyak mengunggah video-video tentang bagaimana harmonisnya keluarga Marcos. Ada Imelda Marcos, ibu negara zamannya Marcos, yang ditampilkan dengan gaya selebritas gitu, yang memang disukai oleh masyarakat rendah meskipun mereka miskin. Tapi ya kayak di Indonesia itu kan sinetron kita kan isinya rumah kaya, menjual kemewahan, tapi masyarakat miskin menikmati loh. Masyarakat miskin malah ogah nonton kalau isinya sinetronnya isinya kemiskinan. Itu wah, kalau itu mah saya sudah biasa tiap hari. Ya, mereka pengen melihat gambar yang jernih. Faktanya televisi itu yang ratingnya tinggi ya itu. Apakah seperti itu? Tetapi nih, saya kok tidak yakin bahwa itu bisa direplikasi atau didaur ulang atau diterapkan secara sama persis dengan yang di Indonesia. Karena ada sedikit hal yang berbeda yang ini justru bisa menjadi celah. Itu loh. Apa itu?
secara literasi masyarakat Indonesia relatif lebih bagus. Relatif lebih bagus. Artinya ada grade yang agak sedikit lebih tinggi. Dan kedua, orang-orang anak-anak muda Indonesia itu tidak serta-merta menyukai hal-hal yang sifatnya pragmatis, joget-joget dan seterusnya. Beberapa di antaranya sekarang justru membuat meme-meme yang kreatif. Ini anak-anak muda loh yang istilah blimbing apa namanya? Blimbing sayur. Blimbing sayur itu kan anak muda yang memproduksi. Daripada debat mendingan kabur. Daripada debat mendingan kabur. Ada yang bilang itu anak muda semua loh. Artinya anak muda di Indonesia punya perbedaan dalam hal apa? Kenakalan. Kreativitasnya masih lebih tinggi daripada anak muda yang di Filipina. Itulah nanti yang akan membedakan mengapa meskipun katakanlah ya kan kubunya Gibran Prabowo nggak mengakui kalau dia menyewa konsultan. Konsultannya katanya Pak Jokowi. Ya meskipun ini juga bermasalah menyeret-nyeret Pak Jokowi. Pak Jokowi presiden kok jadi konsultan. Politik itu berarti kan berpihak dong. Padahal bisa. Pak Jokowi punya konsultan sendiri juga. Itu. Yang konsultan Pak Jokowi. Ya itu. Intinya adalah bahwa debat Cawapres ini akan menarik. Apakah Caimin atau Gus Imin yang waspada terhadap Prof Mahfud itu benar adanya kewaspadaannya, atau Gibran akan kepleset karena dia kepleset terus kemarin-kemarin itu, apakah betul keplesetnya itu bagian dari skenario? Tapi kok kalau menurut saya kalau Asam Sulfat itu bukan skenario, bukan ya, itu betul-betul kepleset itu. Iya, kan bukan kepleset karena tidak tahu kali. Ya tidak tahu. Iya, bukan kepleset. Kalau pleset dia tahu, tapi dia salah mengucap. Ya. Tapi kalau tidak tahu dan salah ucap, ya memang tidak tahu. Nggak tahu apakah dia kepleset atau karena memang tidak tahu. Kan? Ya, berarti dugaannya Mas Jaka dia tidak tahu ya. Tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Kira-kira nanti dalam debat itu bakal ada saling serang yang tajam nggak ya? Itu yang saya harapkan. Paling tidak harus lebih ini daripada debat Capres kemarin. Sayangnya nih ada tantangan lagi adalah satu, tempatnya berbeda. Ya. Dua, format ruangan tata letak layoutnya berbeda. Dan ada podium. Dan tiga, ada podium. Lebih formal berarti ya? Ya, agak lebih formal. Takutnya begitu. Yang pertama kan tempatnya lebih luas di JCC kan, Jakarta Convention Center. Maksudnya nanti ada podium itu. Kalau ada yang mau gebrak-gebrak, ada medium untuk digebrak. Sayangnya ketika justru ada potensi tidak ada gebrakan, disediakan podium. Ketika ada potensi gebrakan, malah tidak ada podium. Nah, ya tapi apapun lah itu format. Lalu ketiga itu menggunakan format semi town hall. Kalau yang kemarin kan melingkar tuh, town hall full melingkar. Nanti itu semi, ya akan agak sedikit membentuk setengah lingkaran barangkali. Dan itu memang ya formal kayak debat-debat yang selama ini ada. Nah, jangan-jangan nanti kita terlalu berekspektasi, tetapi hasilnya nanti ternyata debatnya formal banget ya. Bukan itu yang kita harapkan lah ya. Iya, kalau kita bisa berharap kan nanti dari Caimin kan, yang dia mungkin nanti, ya dia nanti kita berharap dia jadi striker lah. Yang rajin menyerang. Kalau Pak Mahfud itu mungkin second striker ya. Karena kan beberapa kali kan dia juga kejailan Pak Mahfud itu kan juga udah mulai kelihatan kan dalam sebuah talk show misalnya dia ngasih cendera mata ke hostnya yang naik tangga itu kan. Karena kalau untuk mencari puncak itu harus tahap itu satir yang itu kan satir yang sangat ini, dan saya pikir ya hal-hal seperti itu nanti keluar di debat. Jadi kita betul-betul melihat debat itu tidak sekedar hanya tontonan, tetapi harus bisa kita maknai bahwa isi kepala masing-masing kontestan itu benar-benar tergali di situ. Ketika dia menyampaikan gagasan, ketika dia mempertahankan gagasan, ketika dia menyampaikan solusi, ketika dia mempertahankan solusi dari serangan dari kontestan lain, saya pikir itu substansi yang harus
betul-betul mereka kedepankan. Kalau cuman sekedar tanya jawab, kalau sekedar kayak istilahnya cerdas cermat, ya publik tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, saya pikir, saya berharap dari Cak Imin sama Pak Mahfud lah untuk membuat perdebatan itu betul-betul hidup. Ya, siapa tahu justru nanti Cak Imin di closing statement itu sama kayak Anies Baswedan. Ya, Wakanda No More, Indonesia Forever. Indonesia Forever itu kan nancep sekali itu. Ibarat gol itu gol yang pakai salto. Salto dari luar kotak penalti. Atau kalau nggak salto ya gayanya kepiting gayanya Olivier Giroud ya. Saltonya Widodo Ciputra. Netizen nggak ada yang tahu Widodo Ciputra. Pertanyaan besarnya itu sebenarnya debat itu pengaruh nggak sih? Nah itu yang saya mau tanyakan itu. Ada. Pengaruh signifikan nggak? Karena gini. Berdasarkan survei, berdasarkan survei, setidak-tidaknya itu 5%. 5% itu ketika debat digelar. Tetapi pasca debat itu kan masih akan bergulir terus. Ya, betul. Contoh, ketika kemarin etika, disebut-sebut soal etika, ya, terpancing dengan emosi, mau kepilih, ya tidak terserah publik, mau milih monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa, sorry ya, gitu. Sorry ya, itu sesuatu, dan itu diamplifikasi sekarang dengan menggunakan medium media sosial. Betul. Terus setelah itu tiba-tiba muncul lagi etika dasmu gitu. Itu ternyata juga diamplifikasi sampai akhirnya tim dari Prabowo mengatakan ya itu 1000% bercanda dan itu hanya candaan. Prabowo sendiri mengatakan ya itu refleks acara internal, candaan dan tidak usah dibesar-besarkan. Ketika ada harapan tidak usah dibesar-besarkan, itu berarti secara natural ada sesuatu yang berpengaruh terhadap ini. Dan kita melihat kan, kita menyaksikan, kalau kita percaya dengan surveinya Litbang Kompas, ketika masih ada 28 undecided voters, maka debat ini bisa menjadi limpahan efektif. Mungkin orang di desa, orang di kampung nggak peduli, tetapi kalau dia terpapar informasi dari banyak kalangan bahwa debat kemarin Pak Anies loh yang menang, debat kemarin Pak Anies yang terus-menerus terpapar, ya potensinya bisa bergeser. Nah, debat kedua ini juga ditunggu-tunggu, apalagi kan yang satu nggak pernah muncul nih. Nah, kalau yang satu nggak pernah muncul, maka ya potensi untuk... Iya, selain potensi undecided voter juga ada potensi swing voter juga, Pak. Ya, swing voter juga amat mungkin terjadi. Iya. Tapi kalau yang sudah menetapkan pilihan, apalagi yang sudah cinta buta sih agak kecil ya pengaruh debat itu. Tapi kalau kita lihat kecenderungan ya, kalau saya kan suka baca komen-komen di postingan-postingan di medsos itu banyak sekali loh. Komen-komen yang tadinya sudah setia pada calon A misalnya, karena melihat debat akhirnya berpindah ke calon yang lain. Ya, gitu, itu yang kita harapkan. Nah itu dia. Ya itu ini kalau jujur ya, kalau komentar itu jujur ya it's okay, nggak ada masalah, karena ya itu substansi dari debat itu kan itu untuk merebut hati pemilih, untuk meyakinkan hati pemilih bahwa program dan gagasan mereka lah yang paling layak untuk dipilih. Iya. Ya, makanya debat itu kan tujuannya itu agar pemilih itu menjadi pemilih rasional kan, tidak lagi irasional, dengan perdebatan, dengan penyampaian ide-ide gagasan, apakah ide itu masuk akal atau tidak, apakah konkret atau tidak, ya publik atau rakyat ya kita harapkan benar-benar menggunakan logika dan nalarnya. Karena kalau kita memilih hanya berdasarkan cinta mati, hanya berdasarkan perasaan, hanya berdasarkan apalagi berdasarkan uang, ya kita mau siap-siaplah kecewa 5 tahun ya. Siap-siap 5 tahun yang katanya sekarang
Dulu ada yang begitu dipuja-puja, nggak taunya di akhir-akhir masa jabatan, nggak taunya begitu, nggak taunya sangat mengecewakan. Ya itu saya pikir pelajaran yang sangat berharga, dan melalui perdebatan kita belajar lagi bagaimana kita memilih yang secara cerdas. Iya, itu sampai di medsos itu sampai ada perdebatan yang paling seru, Prabowo versus Subianto. Itu ada meme-nya, itu orang Indonesia cerdas sekali. Itu yang membedakan, kreatif sekali orang Indonesia itu. Menggabungkan antara Bu Mega dan Mandra aja bisa. Sambung-sambung gitu. Jadi itu menarik sih sebenarnya. Hal-hal seperti itu nakal, kreatif, tapi itulah yang membedakan Indonesia dengan Filipina. Iya. Sayangnya saya sudah kepanasan. Artinya kita bicara soal rekam jejak kan itu. Iya, betul. Kan nggak mungkin kita bicara macam-macam, tiba-tiba di fase berikutnya kita berbicara yang lain gitu loh, dengan fakta yang jauh berbeda. Akhirnya itu muncul. Dengan hanya durasi yang masih pendek. Itu dia. Iya. Ya, 2019 ke 2023 itu kan 4 tahun. Betul. Ini Pak Ko sudah mulai kepanasan. Ya, kayaknya kita sudah terlalu lama ini. Closing statement Pak Ko. Ya, intinya satu, debat Cawapres ini kita harapkan lebih seru, lebih menarik daripada debat Capres kemarin. Dan akan banyak kejutan-kejutan, tapi yang tidak kalah penting adalah akan banyak substansi-substansi yang dibicarakan dalam debat Cawapres ini. Dengan begitu, ya masyarakat bisa diajak untuk makin melek literasi lah, untuk melihat siapa calon pemimpin mereka. Dan bisa menguji konsistensi dan kekompakan antara Cawapres dan Capresnya dari debat nanti. Itu aja. Oke. Mas Jaka Budi Santosa. Iya, saya pikir debat Cawapres itu menjadi ajang pembuktian bahwa Cawapres itu bukan lagi ban serep. Dia harus menjadi betul-betul pemain utama juga, meskipun kewenangan dan itunya tidak lebih tinggi daripada presiden, tetapi perannya juga sangat vital. Jadi mereka harus betul-betul menunjukkan bahwa mereka layak menjadi orang RI 2 yang layak dipilih. Jangan sekedar tadi Pak Koh, jangan banyakkan gimmick, tapi harus betul-betul substantif sehingga publik itu tercerahkan, sehingga publik itu punya bekal yang betul-betul kuat untuk menjatuhkan pilihan, sehingga kita tidak lagi salah pilih. Saya pikir itu. Oke. Dan saya pribadi berharap debat Jumat mendatang itu ketiga kontestan mengedepankan, menjadikan etika sebagai panglima. Ya. Menyampaikan kalimat-kalimat bijak yang untuk dimengerti, bukan malah melukai. Kira itu perbincangan episode awal ya, Ordal. Kita lanjutkan Ordal kedua, membedah hasil debat. Ini cocok nih, Ordal, obrolan mendalam dari orang dalam. Sahabat Media Indonesia, demikian obrolan mendalam episode 1 dari orang-orang dalam. Terima kasih atas perhatiannya, salam sehat dan selalu semangat.